Nyonya A berusia 35 tahun dibawa oleh anaknya ke rumah sakit. Pasien datang dengan keluhan utama badan lemas, penglihatan kabur, dan tidak dapat beraktivitas seperti biasa sejak 2 hari yang lalu. Keluhan disertai mual, kepala pusing, dan sulit tidur. Setibanya di rumah sakit, dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. 1 tahun yang lalu, pasien banyak makan, namun tidak disertai dengan peningkatan berat badan yang sesuai. Buang air kecil sering pada malam hari kurang lebih 5 kali. Buang air besar tidak ada keluhan. Terkadang, pasien juga merasakan kesemutan pada kedua kakinya yang dirasakan hilang timbul. Pasien juga mengaku jarang berolahraga. Dilakukan pemeriksaan gula darah pada pasien, ternyata didapatkan hasil gula darah sewaktu 540 mg per desiliter. Selamat siang Ibu. Dari keluhan-keluhan yang Ibu rasakan, serta dari hasil pemeriksaan laboratorium, didapatkan kenaikan kadar gula darah Ibu melebihi batas normal, yaitu di atas 200 mg per desiliter. Dan saya mendiagnosis Ibu menderita diabetes mellitus tipe 2, didukung dari kriteria antara lain, keluhan klasik, banyak kencing, banyak minum, banyak makan, dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Keluhan lain, lemah badan, kesemutan, gatal, mata kabur, dan disfungsi ereksi pada pria, serta gatal pada kelamin wanita. Apa itu diabetes mellitus tipe 2, Dok? Diabetes mellitus dikenal juga sebagai penyakit kencing manis. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik dengan karakteristik gula darah yang tinggi yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. Apa yang harus saya lakukan, Dok? Apakah saya bisa sembuh? Terdapat 4 pilar pengendalian diabetes mellitus yang diterapkan oleh semua orang yang didiagnosis diabetes mellitus atau orang dengan faktor risiko diabetes mellitus. 4 pilar tersebut berisi tentang pola hidup sehat yang terdiri dari makanan, olahraga teratur, edukasi, dan minum obat sesuai anjuran dokter. Apa yang akan terjadi jika penyakit ibu saya tidak ditangani, Dok? Diabetes, bila tidak dikontrol dalam jangka waktu yang panjang, dapat menyebabkan berbagai macam kerusakan lain pada tubuh. Contohnya, kerusakan pada mata, kerusakan pada ginjal, dan juga pada saraf. Pola makan yang sehat dan seimbang untuk pasien diabetes mellitus seperti apa, Dok? Prinsip pengaturan makan pada penyandang diabetes mellitus hampir sama dengan anjuran makan untuk masyarakat umum, yaitu makanan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi masing-masing individu. Bagaimana mengatur komposisi makanannya, Dok? Karbohidrat yang dianjurkan sebesar 45 hingga 65% total asupan energi, terutama karbohidrat yang berserat tinggi. Glukosa dalam bumbu diperbolehkan, sehingga penyandang diabetes dapat makan sama dengan makanan keluarga yang lain. Dianjurkan makan 3 kali sehari, dan bila perlu dapat diberikan makanan selingan seperti buah atau makanan lain sebagai bagian dari kebutuhan kalori sehari. Lemak. Asupan lemak dianjurkan sekitar 20 hingga 25% kebutuhan kalori dan tidak diperkenankan melebihi 30% total asupan energi. Bahan makanan yang perlu dibatasi adalah yang banyak mengandung lemak jenuh dan lemak trans, antara lain daging berlemak dan susu full cream. Konsumsi kolesterol yang dianjurkan adalah di bawah 200 mg per hari. Protein. Sumber protein yang baik adalah ikan, udang, cumi, daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, produk susu rendah lemak, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Natrium. Anjuran asupan natrium pada penyandang diabetes mellitus sama dengan orang sehat, yaitu di bawah 1.500 mg per hari. Serat. Penyandang diabetes mellitus dianjurkan mengonsumsi serat dari kacang-kacangan, buah, dan sayuran, serta sumber karbohidrat yang tinggi serat. Pemanis alternatif. Pemanis alternatif aman digunakan sepanjang tidak melebihi batas aman atau accepted daily intake. Fruktosa tidak dianjurkan digunakan pada penyandang diabetes mellitus karena dapat meningkatkan kadar LDL. Namun, tidak ada alasan menghindari makanan seperti buah dan sayuran yang mengandung fruktosa alami. Ibu saya sangat susah diatur pola makannya, Dok. Apa yang dapat saya lakukan?
Penyandang diabetes mellitus perlu diberikan penekanan mengenai pentingnya keteraturan jadwal makan, jenis, dan jumlah kandungan kalori, terutama pada mereka yang menggunakan obat yang meningkatkan sekresi insulin atau terapi insulin itu sendiri. Tadi dokter juga menjelaskan mengenai aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang dimaksud seperti apa ya, Dok? Rekomendasi latihan fisik untuk pasien diabetes mellitus tipe 2 antara lain latihan aerobik dilakukan setidaknya 3 hari dalam seminggu dengan jarak antar latihan tidak lebih dari 2 hari yang berturut-turut, serta latihan fisik dengan intensitas rendah seperti jalan cepat, bersepeda, dan berenang dengan durasi minimal 150 menit per minggu. Latihan kekuatan otot atau beban setidaknya dilakukan 2 kali seminggu pada hari yang tidak berturut-turut, tetapi lebih idealnya 3 kali seminggu. Latihan ini bisa menggunakan dumbbell atau barbel, gabungan latihan aerobik dan beban. Kombinasi latihan ini dilakukan 3 kali seminggu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa total durasi latihan dan pengeluaran kalori yang paling besar dicapai dengan mengkombinasikan latihan aerobik dan latihan beban, terutama bila keduanya dilakukan pada hari yang sama. Latihan kelenturan disarankan untuk mempertahankan atau meningkatkan keseimbangan. Dalam hal ini, penting bagi individu yang berusia tua dan beresiko untuk jatuh, tapi bukan menggantikan jenis latihan lain yang direkomendasikan. Kalau begitu, Dok, pengobatan apa yang akan ibu saya terima? Apakah ada obat-obatan khusus? Beberapa jenis obat yang bisa diberikan dan dikonsumsi secara rutin kepada pasien diabetes mellitus tipe 2 antara lain obat antihiperglikemik oral, salah satunya adalah metformin yang merupakan pilihan pertama pada kasus diabetes mellitus tipe 2, obat antihiperglikemik injeksi atau suntik, dan terapi kombinasi. Selain itu, apakah ada tips-tips tertentu untuk ibu saya? Ikuti pola makan sehat, meningkatkan kegiatan jasmani, dan latihan yang teratur. Gunakan obat diabetes mellitus dan obat lainnya pada keadaan khusus secara aman dan teratur. Lakukan pemantauan glukosa darah mandiri dan memanfaatkan hasil pemantauan untuk menilai keberhasilan pengobatan. Lakukan perawatan kaki secara berkala, mengenali dan menghadapi keadaan sakit akut dengan tepat. Dok, apakah orang dengan penyakit diabetes mellitus tipe 2 lebih rentan terhadap COVID-19 yang saat ini sedang marak terjadi? Saya takut ibu saya kenapa-napa. Apa yang harus kami lakukan, Dok? Pada pasien dengan penyakit diabetes mellitus tipe 2, ada beberapa cara untuk mencegah COVID-19, seperti menjaga jarak terhadap orang yang berpotensi terinfeksi dan sebaiknya tetap di rumah, mencuci tangan dengan sering, dan hindari menyentuh wajah, menjaga pola makan sehat dan seimbang, serta diimbangi olahraga, memakai masker kain 3 lapis jika terpaksa keluar, mengonsumsi obat oral atau injeksi secara rutin dan teratur, mengontrol gula darah secara teratur, dan berhati-hati. Jika merasa tidak enak badan, maka kemungkinan terjadi hipoglikemia. Menghubungi dokter Anda untuk instruksi lebih lanjut. Jadi, misalkan amit-amit ibu saya telah terinfeksi COVID-19, apa yang harus dilakukan, Dok? Cari pertolongan medis secepatnya jika terdapat gejala pernafasan yang mirip dengan infeksi COVID-19. Teruskan obat oral atau injeksi jika gejala infeksi ringan atau sedang dengan kadar gula darah yang stabil. Tetap cek kadar gula darah secara teratur, minimal 2 hingga 3 kali per hari. Jika merasa tidak enak badan, maka cek kemungkinan terjadinya hipoglikemia. Jika keadaan memburuk, segera cari pertolongan gawat darurat. Baik, Dok. Saya rasa semua penjelasan dari dokter sudah cukup jelas. Apakah ada lagi yang ingin Anda tanyakan? Tidak ada, Dok. Baik, karena semua sudah jelas, semoga semua yang sudah saya jelaskan dapat diterapkan. Kunci keberhasilannya adalah keterlibatan secara menyeluruh dari anggota tim. Terima kasih. Demikianlah video edukasi ini yang menjelaskan tentang diabetes mellitus tipe 2 beserta cara pencegahannya di masa pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat dan salam sehat.